Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berani Belajar bersama Pak Suprianto. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal simulasi KSN Matematika tahun 2021 nomor 26 sampai dengan 30. Nomor 26, Rino, Sandi, dan Lilo anggota klub atletik lari jarak jauh. Rino berlatih lari setiap 48 jam sekali, Sandy berlatih lari setiap 60 jam sekali, dan Lilo berlatih lari setiap 72 jam sekali. Jika mereka berlatih lari untuk pertama kali pada hari Sabtu jam 7 pagi, maka mereka akan berlatih lari bersama lagi pada titik-titik. Nah, di sini ini soal tentang KPK. Kita cari dulu KPK dari 48, 64, dan 72. Untuk 48 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. Kemudian 64 ini sama dengan 2 pangkat 6. Kemudian untuk 72 ini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Berarti KPK nya dari ketiga bilangan tersebut ini 2 pangkat 6 kali 3 nya pangkat 2, 3 pangkat 2. 2 pangkat 6 itu 64, 3 pangkat 2 itu 9. Kalikan 64 kali 9, 9 kali 4 36, 9 kali 6 54 tambah 3 57, 576. Nah, berarti mereka akan berlatih lari bersama lagi pada 576 jam lagi. Nah, setelah ketemu jumlah jamnya, kemudian kita jadikan ini sebagai hari. Ini berapa hari? Maka ini kita bagi 576, ini kita bagi dengan satu hari itu ada 24 jam, maka kita bagi dengan 24 jam. 57 bagi 24 dapat 2 kali 24 itu 48, ini 57, berarti masih ada sisa 9. 96 bagi 24 dapat ya 4. 4 kali 24 itu 96 pas. Ya ini. Jadi 576 bagi 24 itu 24 ya, berarti 576 jam itu sama dengan 24 hari. Nah, 24 hari dalam satu minggu ini berulang setiap 7 hari. Maka ini kita bagi lagi dengan 7. 24 bagi 7. 24 bagi 7 dapat 3. 3 kali 7 itu 21. Ini 24, maka masih ada sisa 3. Nah, berarti ini 3 hari setelah hari yang bersama. Ini hari bersamanya hari Sabtu. Kalau jamnya ini tetap karena di sini tidak ada sisa. Jadi ini dibagi 24 jam ini pas ya, tidak ada sisa. Jadi nanti ini yang jam 7 pagi jawabannya. Kemudian untuk harinya ini sisa 3 setelah dibagi 7, berarti 3 hari ini setelah hari Sabtu, berarti hari Minggu, Senin, Selasa. Berarti mereka akan berlatih lari kembali pada hari Selasa pukul 7. Nomor 27. Perhatikan gambar berikut. PQRS adalah persegi dengan panjang sisi 4 cm. Titik A, B, C, dan D adalah pusat lingkaran. Keliling bangun yang diarsir adalah titik. Pi sama dengan 3,14. Nah, kita perhatikan di sini PQRS adalah persegi.
panjang sisinya 4 cm, berarti di sini 4 cm, ini juga sama 4 cm. Titik A, B, C, D adalah pusat lingkaran. A, B, C, D ini pusat lingkaran, berarti ini kalau ini lingkaran, ini jarak dari titik pusat ke sini ini sama dengan jari-jari, ini berarti jari-jari, ini ke sini juga jari-jari, ini ke sini juga jari-jari, berarti ada 1, 2, 3, 4 jari-jari. 4 jari-jari itu sama dengan panjangnya sama dengan panjang sisi persegi, sama dengan 4 cm, berarti jari-jarinya itu 1 cm. Nah, setelah kita mengetahui jari-jarinya, di sini yang ditanyakan keliling bangun yang diarsir, kelilingnya. Kita perhatikan di sini. Kalau misalkan dari sini, ini kita lihat pada lingkarannya, kalau kita bagi dengan 4 seperti ini ya, berarti untuk keliling ini dari sini sampai sini, ini berarti ini 3/4 keliling. Ini dari sini, ini juga sama. Ini dari sini ke sini 3/4, ini dari sini juga 3/4, ini juga 3/4. Berarti ini 3/4-annya ada 4. Berarti untuk keliling arsir ini sama dengan 4 kali 3/4 keliling lingkaran. Maka kita hitung 4 kali 3/4 kali keliling lingkaran itu pi kali D. 4 kali 3/4, pi-nya kita gunakan 3,14 kali diameternya, kalau jari-jarinya 1 berarti diameternya 2 kali, berarti 2 cm. Ini kita coret-coret sehingga sisanya 3 kali 3,14 kali 2. Ini 3 kalikan 2 dulu, berarti 6 cm kali 3,14. Kita hitung di sini 314 kalikan 6. 6 kali 4 24. 6 kali 1 6 tambah 2 8. 6 kali 3 18. Ya, komanya 2 angka. Ya, berarti 18,84 cm. Berarti jawabannya yang ini. Nomor 28. Ani dapat menyelesaikan suatu pekerjaan 3 kali lebih cepat daripada Cici. Bobby dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut 2 kali lebih cepat daripada Cici. Dan Cici dapat menyelesaikannya 2 kali lebih cepat dari Dedi. Dedi dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sendiri dalam 6 jam. Jika pekerjaan tersebut harus diselesaikan oleh keempatnya secara bersama-sama, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah titik-titik. Ya, di sini ini adalah soal yang berhubungan dengan pekerjaan. Maka semakin banyak orang yang bekerja, waktu yang diperlukan semakin sedikit. Semakin sedikit orang yang bekerja, maka waktu yang diperlukan semakin banyak. Di sini Ani dapat menyelesaikan 3 kali dari Cici. Kita bisa tuliskan di sini, Ani kita tuliskan A. Ani sama dengan 3 kali dari Cici, 3C. Kemudian Bobby 2 kali dari Cici. Bobby 2 kali Cici. Kemudian Cici 2 kali dari Dedi. Cici 2 kali Dedi. Nah, Dedi dapat menyelesaikannya pekerjaan tersebut dalam waktu 6 jam. Nah, untuk mencari waktu yang diperlukan jika mereka bekerja bersama-sama, maka kita gunakan perbandingan berikut ya, perbandingan berbalik nilai. Waktu baru banding waktu lama sama dengan pekerja baru banding pekerja lama banding pekerja baru.
Maka di sini waktu baru itu ini yang kita cari, waktu baru dibanding waktu lama. Waktu lama ini yang Dedi ya. Dedi dapat menyelesaikan selama 6 jam. Berarti ini 6 jam. Sama dengan pekerja lama. Pekerja lama itu Dedi. Berarti kita tuliskan D. Banding pekerja baru. Pekerja baru ini 4 orang. Ani, Bobi, Cici, dan Dedi. Kita hitung dulu, ini kita jadikan Dedi semua, kita jadikan D semua. Ini Cici sama dengan 2D, berarti Ani ini sama dengan 6D. Kemudian Bobi ini berarti 4D. Ini sudah 2D. Kemudian tambah Dedi, ini Cici 2D dan tambah satu lagi Dedi. Berarti totalnya ini ada 6 tambah 4 10 tambah 2 12 tambah 1 13. Ini semuanya ada 13D. Berarti di sini 13D. Kita coret-coret. Maka di sini ya. Waktu baru sama dengan 6 jam per 13 atau 6/13 jam. Berarti jawabannya yang ini 6/13 jam. Nomor 29. Pak Kamir pergi dari rumah ke kantor naik beberapa angkutan. Rute perjalanan Pak Kamir ke kantor adalah dari rumah ke terminal bus yang berjarak 9 km naik ojek dengan kecepatan 300 meter per menit. Dilanjutkan naik bus dari terminal sampai di depan kantor. Jika panjang rute perjalanan dari rumah ke sekolah 27 km ditempuh selama 60 menit, maka kecepatan bus yang dinaiki Pak Kamir adalah titik-titik. Nah, kita lihat di sini Pak Kamir melakukan perjalanan dari rumah ke kantor. Kita tuliskan rutenya atau urutannya. Misalkan kalau rumah saya tuliskan R ya, dari sini yang pertama ini rutenya dari rumah sampai ke terminal bus. Saya tuliskan terminal bus, saya tuliskan B saja. Ini jaraknya 9 km, naik ojek kecepatannya 300 meter per menit. Kemudian dilanjutkan dari terminal sampai kantor. Ini kita tuliskan seperti ini, kantor saya tulis K. Kantor. Jika panjang rute perjalanan dari rumah sampai ke sekolah, ini di sini sekolah, di sini kantor, maksudnya kantor sekolah ini ya. Jika panjang rute perjalanan dari rumah ke sekolah 27 km, berarti jarak dari rumah sampai kantor sekolah 27 km ditempuh selama 60 menit. Ini waktunya 60 menit dari rumah sampai kantor. Maka kecepatan bus yang dinaiki Pak Kamir adalah, berarti yang ditanyakan di sini kecepatan busnya. Nah, untuk menghitung kecepatan bus, maka kita perlu mengetahui jarak dan waktu. Kita cari rumusnya dengan segitiga ajaib. Kecepatan, jarak bagi waktu. Yang pertama kita cari dulu waktu yang ditempuh dari rumah sampai terminal bus. Kita cari dulu waktu RB dari rumah sampai ke terminal bus. Waktu berarti jarak bagi kecepatan. Jaraknya 9 km. 9 km, kecepatannya di sini meter per menit. Maka untuk jaraknya kita ubah menjadi meter. Kalau 9 km jadikan meter menjadi 9.000 meter dibagi kecepatannya 300 meter per menit. Ini kita coret 90 bagi 3,
Ini hasilnya 30 menit. Jadi waktu dari rumah sampai terminal bus ini 30 menit. 30 menit. Jarak rute dari rumah sampai kantor sekolah ini 60 menit. Ini sudah 30 menit. Berarti dari terminal bus sampai kantor ini juga sama 30 menit. Kemudian untuk jaraknya, kalau jarak dari rumah sampai bus ini 9 km, berarti di sini jaraknya 27 dikurangi 9, yaitu 18 km. Jarak dari terminal bus sampai kantor itu 18 km. Berarti sekarang kita bisa menghitung kecepatan bus. Kecepatan bus itu jarak dibagi waktu. Jaraknya itu 18 km dibagi waktunya itu 30 menit. 30 menit, sedangkan di jawaban ini waktunya itu jam. Maka untuk waktu ini kita ubah menjadi jam. 30 menit itu setengah jam. Berarti di sini 18 km dibagi setengah jam. Kita dapatkan berarti di sini 18 bagi setengah sama dengan 36 km per jam. Maka jawabannya kita temukan yang ini 36 km per jam. Nomor 30. Banyak cara mengisi peta K, S, dan N berikut dengan bilangan berbeda 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 agar hasilnya 2020 adalah, di sini ada petangnya K dikurangi S tambah N sama dengan 2020. Nah, berapa banyak cara untuk mengisi peta K, S, N ini dengan bilangan yang berbeda dari bilangan 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 agar nanti hasilnya sama dengan 2020. Nah, untuk menjawab soal ini kita tentukan dulu nilai N-nya ini. Nilai N kita tentukan dulu. Misalkan di sini karena hasilnya sama dengan 2020, misalkan di sini ada angka 2020. Di sini 2020. Maka nilai K dikurangi S ini berarti 0 supaya nanti hasilnya 2020. Maka ini untuk 2020 di N ini tidak bisa. Berarti kita ganti dengan angka setelahnya yaitu 2021. Ini N-nya 2021. Maka nilai K dikurangi S supaya nanti ditambahkan dengan N ini 2021 hasilnya 2020, nilai K dikurangi S ini harus minus 1 atau negatif 1. Berarti nanti K dikurangi S ini yang memenuhi, berarti ini supaya minus 1 di sini 2022. Nah, nanti di sini dikurangi 2023. Ini memenuhi. Kemudian selain 2022 dikurangi 23, bisa juga 2023 nanti dikurangi 2024. Setelah itu ini pengurangannya sudah maksimal, berarti ini sudah ada dua cara. Berikutnya setelah N-nya 2021, misalkan 2 setelahnya 2022. Berarti nilai K dikurangi S ini harus negatif 2 supaya nanti ditambahkan dengan ini hasilnya sama dengan 2020. Berarti untuk nilai K dikurangi S ini berarti contohnya 2021 dikurangi 2023. Untuk 2022 di sini sudah ada, berarti ini hanya satu cara. Berikutnya 2023.
Berarti nanti nilai K dikurangi S harus negatif 3 supaya nanti ditambahkan dengan ini hasilnya sama dengan 2020. Berarti di sini 2020. Kalau 2020 dikurangi 2023 di sini sudah ada, berarti tidak bisa. Berarti di sini 2021 dikurangi 2024. Berikutnya berarti sudah tidak memenuhi. Berarti banyak cara untuk mengisi peta KSN dari bilangan ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 cara. Nah, ternyata pada jawaban di sini tidak ada. Nah, bagaimana? Ini ya, ternyata soal ini jawabannya tidak ada. Ya sudah, tinggal pilih saja. Kalau memang ini wajib dipilih. Tapi kalau secara hitungan ini jawabannya tidak ada. Terima kasih. Demikian pembahasan soal simulasi KSN Matematika nomor 26 sampai dengan 30. Mudah-mudahan dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.